dengar apa namanya nangis gitu, dengar yang istilahnya kesakitan gitu. Merintih gitu ya. Iya. Ya Mm. biasanya pegang apa keningnya, usap-usap kepalanya. Iya, iya, iya. Oke, tapi berarti perasaannya waktu itu Pegang jangan nervous. dipegang sakit. Oh gitu. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Nah guys, oke ya, jadi aku bakalan ngobrol seru banget sama Rena. Dan denger-denger ya, dia tuh waktu melahirkan itu sempat ada kayak drama-drama dikit terkait sama ya hal-hal teknis medis gitu. So pasti ceritanya menegangkan, makanya aku bakalan kulik-kulik. Plus apa ya, sebenarnya aku bikin konten ini bukan untuk gimana-gimana. Mungkin ada di luar sana yang ngapain sih ngebahas konten kayak gitu, tapi sebenarnya ini penting banget guys. Penting buat disabilitas atau tunanetra itu sendiri, plus penting juga buat orang umum nih, yang mungkin kayak mama aku ya. Mama aku tuh kayak bertanya-tanya gimana ya kalau tunanetra itu ngelahirin. Bisa kok, tapi kan juga penasaran gimana suasananya segala macam. Makanya aku pengen tahu, dan aku yakin ini bakalan bermanfaat banget. Mungkin sedikit mengurangi nervous juga teman-teman perempuan tunanetra di luar sana ya, yang mungkin mau hamil tapi ragu atau sebagainya. Kayak aku juga masih single tapi rencana mau nikah dong, mau punya anak juga. Jadi ini benar-benar bermanfaat banget. Aku harus nanya langsung ke orang yang emang pernah punya pengalaman hamil dan melahirkan. Oke? Jadi mudah-mudahan konten ini bisa mengedukasi, memberikan wawasan dan informasi baru ke kalian semua, biar si para perempuan disabilitas ini, khususnya tunanetra, nggak di stigma lagi guys. Biasanya kan di stigma tuh, katanya tunanetra itu atau disabilitas secara umum itu nggak capable, nggak cakap menjadi seorang ibu ataupun hamil and stuff like that. Padahal bisa banget kan. So makanya yuk kita belajar dari Rena tentang gimana sih perempuan tunanetra itu hamil dan melahirkan. So jangan lupa subscribe, like, and share video ini. And here we go. Tapi berarti itu Ren waktu mau apa ya istilahnya, ketika babynya mau lahir itu Rena ini nggak alamiah, natural atau operasi atau gimana tuh akhirnya? Itu kan aku ngalamin tiga ini mereka tiga proses. Jadi aku sampai jam 10 atau jam 11 ya, antara jam 10-11 itu aku udah buka 10. Jadi jam 6 bukaan 4, jam 10 antara 10-11 tuh udah buka 10. Kata bidannya itu, mbaknya cepet nih progresnya, bagus, semangat ya mbak, katanya gitu. Seneng kan gitu. Cuma ketika itu ketuban aku tuh belum pecah mbak Eka, masih bagus kan ketubannya kok belum pecah. Mungkin biar licin atau sengaja dipecah sama bidannya kan. Nah, sengaja dipecah, tapi kenapa perut aku tuh malah, kata ibu aku tuh naik ke atas gitu. Karena ibu aku kan ngalamin proses normal, melahirkan normal nih. Itu perutnya kan ke bawah. Tapi kenapa ketika aku ambil nafas tuh perutnya naik ke atas gitu. Terus, nah ini kan karena memang yang itu dokternya itu kan beda sama dokter kandungan yang biasanya Rena itu. Karena dokter kandungan aku tuh ada cuti waktu itu, kebetulan banget ada cuti, terus aku beralihin ke dokter yang lain, tapi nggak kalah bagusnya sih Mbak Eka. Terus aku bilang ini ada lilitan dulunya, gitu. Terus ya udah coba ditelepon ke dokter yang ini kan, dokternya belum datang. Terus dibilang ya udah dipacu aja gitu. Jadi dipacu waktu itu. Awalnya suruh nunggu, tapi disuruh nunggu nggak turun-turun gitu. Terus dipacu. Itu tuh sakitnya kan kalau misalnya normal itu sorry enak. Sakitnya udah gede sekarang babynya. Enggak, ini mereka kalau normal katakanlah kita tenang terus tarik nafas, di kontrol sendiri tuh bisa mereka, tapi kalau dipacu tuh nggak bisa mereka, kayak mau putus nafasnya beneran. Oh my god. Jadi kalau buat calon ibu di luar sana ya, saran
jangan mau kalau dipacu soalnya bahaya. Terus Kan namanya dipacu tuh aku nggak kuat karena aku kan punya wasir. Jadi semenjak aku hamil itu aku ini mereka kan makannya susah, jadi aku cuma bisa minum sambil nyebabin perutnya aku tuh keras, terus keluarlah wasir itu. Iya. Itu nggak kontrol, terus jadi makin sakit banget. Betul. Aku nggak tahan, terus coba di ini. Aku masih tetap pengen normal, gimana Mbak, apa mau ini gitu kan, gimana? Ibu aku yang bingung kan, suami aku apa lagi. Terus aku tetap nggak apa-apa, normal, nggak apa-apa, masih tahan gitu kan. Terus ketika dicek itu kan ketika kita mau melahirkan tuh ada mereka alat yang mendeteksi denyut jantung bayi tuh. Nah, setiap kita berapa, setiap kita habis ngejen, setiap kita sakit itu dicek denyut bayinya gimana. Tapi ketika setelah dipacu denyut bayi aku itu ini mereka nggak kedengeran lagi. Jadi awalnya itu udah nggak kedengeran lagi. Makanya kenapa? Lah mana kata aku itu aku beneran merinding cerita kayak lah mana tadi kedengeran, sus mana kata aku gitu. Ibu aku yang mondar-mandir, gimana ini anak saya, coba dokternya ambil tindakannya gimana kata ibu aku gitu. Udah abis itu gimana Re, dioperasi aja apa gimana? Mas Arif kan bingung. Ini kata dokternya kalau mau operasi gimana gitu. Soalnya ini apa kesulitan kan gitu. Terus udah nggak apa-apa ya Re kata Mas Arif gitu. Tapi aku kayak ngerasa ya tapi ya udahlah gitu. Tapi aku tuh udah mikir kayak bayi aku kemana tadi gitu kan. Oke. Nggak terdeteksi gitu ya tadi ya. Sorry ya mereka. Gak apa-apa, itu gimana Dede Mirzanya? Gak apa-apa nangis? Gak apa-apa, itu sama ayahnya sama ayah sih. Terus tanda tangan itu kan udah tanda tangan udah gitu masuk ke ruang operasi ya, dan segala macem. Itu karena itu tuh sempat ngelepas cincin nikah tuh nggak bisa mereka karena kan gendut banget ya udah itu. Ini ya bengkak kan nggak kelepas gitu. Kok nggak kelepas, bodo amat dah mau ngefek di perawatan medisnya tuh gimana, aku nggak ngerti gitu kan. Aku mikirnya udah sakit banget, udah kayak tambah dingin disuntik bius. Katanya kalau disuntik bius kayak gitu kan sakit banget ya. Itu udah nggak berani lagi mereka udah. Anak aku kemana misalnya aku aku tuh udah mikir udah kemana-mana, mereka udah mikir. Iya, jadi kepikiran juga ya. Iya, kayak mana kan ruangan dingin banget, udah disuntik bius, udah kayak gitu tuh udah tambah dingin, kaki aku udah kayak nggak berasa tuh, tangan aku tuh tiba-tiba kayak kejang gitu, kayak nggak tahu gigil apa gimana. Aku tuh jadi kayak nafasnya tuh kayak itu udah dikasih oksigen, salah oksigen gitu-gitu, udah mikir kok aku ngantuk ya, kalau misalnya aku tidur aku mati nggak ya? Gitu, ya bener. Aduh, aku kalau tidur mati nggak ya? Padahal mungkin itu efek bius ya, mungkin ya. Iya, efek bius mungkin ya. Kayak terus si dokter tuh megang-megang kaki aku. Ini masih berasa nggak Mbak? Masih berasa dokter. Jadi ditunggu dulu katanya gitu. Terus masih disenggol. Dokter itu masih berasa, jangan dulu kata aku. Masih bisa komunikasi ya berarti posisi. Masih. Padahal itu perlu sakit banget ya Rene? Enggak, karena kalau udah dibius dia udah kayak lega, cuman dingin banget mereka kayak. Berarti rasa-rasa tadi mau bayi kontraksi, tadi mau melahirkan tuh udah nggak terasa lagi nih kalau udah dibius kayak gini. Iya, udah nggak berasa. Oke. Terus? Jadi kayak aku pikir, tapi ya udahlah, tadi anak aku kemana? Aku tuh udah mikirnya tuh macem-macem ya Mbak, kan harus bilang dalik. Iya. Ya udah kemana, ya udahlah terserah. Misalnya pun kayak aku tidur pun misalnya aku nggak ada sekalipun, ya udahlah, memang ini kan namanya kayak jihad perempuan ya mereka. Betul. Iya. Aku tuh udah, jadi
aku mikir dari dokter jawil-jawil kaki aku, terus aku masih berasa dokter, aku gitu kan, terus aku tuh kayak tiba-tiba ngantuk, pengen terlelap, tiba-tiba tuh ada suara bayi ngoek-ngoek gitu mereka. Oh, berarti nggak terasa Renanya tadi proses mungkin udah terlelap. Oh, tapi apa tadi lagi di ini ya, udah dioperasi gitu ya? Waktu Rena masih berasa. Mungkin dioperasi, tapi kaki aku sambil dipegang-pegang gitu kan. Masih ketika diiris tuh nggak berasa, terus aku mikirnya ya udahlah kalau misalnya aku nggak ada pun ya udahlah mungkin bareng-bareng. Sedih. Tapi udah kan mau terlelap gitu, terus kayak nafasnya tuh udah nggak bisa narik nafas gitu mereka, jadi kayak udah kesentor oksigen gitu kan. Terus tiba-tiba aku mau narik nafas tuh lemes banget, nggak bisa. Terus suara bayi tuh kayak aku langsung narik nafas, berusaha banget, aku harus hidup kayak gitu. Oh my god. Ya ampun, aduh aku nggak bisa bayangin, aku jadi takut. Nggak boleh takut sih ya. Tapi senang ya pas dengar suara bayinya nangis gitu ya. Lebih semangat lagi. Terus aku tuh yang tadinya kayak lemes, bener kayak aku lemes, kayak memang udah mikirnya bayi aku tadi nggak ada denyut jantungnya, udah nggak ada. Betul. Udah aku sama dokternya tuh bilang, dokter gimana anak saya sehat? Anak saya aku nggak peduli mereka anakku mau laki-laki mau perempuan, ya nggak sih? Sehat nggak, lengkap nggak dokter, gitu. Terus ini sehat, cowok kata susternya gitu, diciumin aku, tunggu ya mbak, nanti mau dibersihin dulu. Di situ aku udah lega gitu. Itu tapi di situ ada ibu juga nggak sama Arif di dalam situ? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Tapi gimana Ren? Dokter dan perawat tuh ngerti kan Rena itu tunanetra berarti? Tahu. Itu gimana? Instruksi mereka tuh cukup bisa difahami sama kita nggak? Nah itu kan kadang aku juga takut Ren. Maksudnya ntar dia bilang apa gitu instruksinya, kan kadang tunanetra kan ya contoh misalnya ada yang cuman ngomong ini kayak gini gitu doang gitu loh. Tapi instruksinya kemarin bisa difahami sama Rena kan? Berarti? Sebenarnya kalau aku kan dari berbaring dari ranjang ke ranjang ya mereka nggak tuh tahu aku tunanetra atau enggak, soalnya kan petugasnya banyak banget kemarin. Terus aku ada sedikit kecewa tuh, kayak itu kan pintu operasi tuh kan berlapis-lapis ya. Setiap masuk ke pintu ke satu ke yang lainnya itu kan pindah ranjang juga. Oh gitu. Yang lepas pakai busana, ngelepas perhiasan, terus pakai dipasangin kateter dan segala macam itu di beda-beda ruangan. Dan itu pindah-pindah ranjang itu aku geser badanku sendiri dengan kondisi aku tuh kontraksi terus gitu kan. Itu kan dipacu ya gitu. Jadi itu aku rada kecewa sih, kayak pelayanannya mungkin di situ kurang maksimal, tapi ya alhamdulillah aku selamat gitu mereka. Iya benar. Jadi kalau aku harus geser itu keranjang. Tapi selebihnya mah karena kan maksud aku tadi kan nggak ditemenin Arif atau ibu kan, jadi takutnya di dalam ruang operasi tuh ada instruksi apa gitu yang merekanya nggak tahu cara berkomunikasi. Kan nggak semua tenaga medis ngerti kan cara berkomunikasi dengan tunanetra ataupun disabilitas lain gitu kan Ren. Nah takutnya ada misunderstanding dalam hal instruksi tadi, penyampaian informasi, akhirnya salah tindakan gitu dari kitanya gitu loh. Kayak misalnya ada di sini nih orang yang lahirin di Aussie, kalau dia itu nggak bisa bahasa Inggris, nanti kalau si susternya atau dokternya ngasih instruksi apa kan gimana gitu, bayanganku kalau misunderstanding itu terjadi ketika proses lagi daruratnya gitu loh Ren. Ya benar juga sih. Yo kayak disuruh geser aja di gitu ya biasa gitu. Ya. Kita kan denger ya kayak di sebelah kiri ada suara, di sini ada ranjang. Ya itu tapi menurut aku tuh kayak menyiksa banget sih mereka waktu itu. Terus mana aku pasir terus waktu disuntik bios tuh aku disuruh duduk kan. Nah disuruh
nggak kayak dibantuin duduk tuh enggak. Jadi kayak dipikirnya mereka tuh aku tuh ya kalau namanya wasir kan duduk kan sakit ya mereka. Iya, Itu iya. tuh sebenarnya nah dokter yang memang yang dokternya aku itu dia Tahu bilang, rekam "Tuh, medisnya. sabar, dia nih punya wasir," kata dia, Mm-mm. kata dokternya gitu, sabar Oh katanya gitu. gitu. Gitu sih. Oke, tapi nggak ada ya misunderstanding soal instruksi-instruksi gimana gitu. Nggak ada sih. Alhamdulillah ya semuanya lancar. Tapi itu pasti sakitnya tuh sakit banget ya. Tapi katanya kalau misalkan kita sesar tuh setelahnya malah lama ya Ren, proses penyembuhannya itu. Setelah sesar aku dibanding yang normal gitu. mereka. Tapi menurut aku sih ya kalau untuk penyembuhannya kalau normal lebih cepat sih mereka. Cuman kalau normal tapi pakai dipacu itu bahaya karena aku waktu check up lagi itu ada ibu-ibu yang melahirkannya dipacu itu dia jadi punya sakit jantung gitu. Jadi ada efeknya ya. Ada efeknya. Terus kalau sesar tuh memang kayak lebih aman kata dokternya juga gini. Emangnya binatang apa pakai dipacu segala? Ini kan manusia harus khusus. Iya benar-benar betul. Tadi kan berarti babynya udah lahir ke dunia pasti senang banget dong, iya kan? Iya dong. Excited juga pastinya. Nah tapi biasanya kan kalau orang awas itu kan bayinya lahir terus bisa ngeliatin gitu kan. Nah kalau Rena itu berarti diraba nggak sama Rena? Katanya mau dibersihin kan? Sebelum dibersihinnya dicium-ciumin ke Rena gitu. Iya, diciumin masih basah-basah kayak gitu mereka masih ini. Terus aku ketemu bayi aku, jadi dia lahir itu jam 3:30 sore. Sore, terus ketemu aku jam 10 malam baru disusuin gitu. Oh gitu. Jadi belum kan harus dihangatin dulu atau gimana gitu. Iya. Betul. Oke, jadi sempat ini nggak ngeraba benar-benar gitu nggak waktu benar-benar baru brojol yang pas masih basah-basah gitu? Belum sempat. Karena tangan aku dua-duanya tuh kayak terlentang gitu terus banyak alat-alat gitu mereka. Oke. Tapi gimana ya Ren feel-nya ya? Kalau misalnya orang awas kan dari walaupun dia digendong suster gitu, tapi bisa ngeliatin. Nah kalau Rena sendiri gimana? Kayak pengen megang atau ya udahlah yang penting selamat, nanti juga ada waktunya aku bisa pegang dia gitu. Sebenarnya kalau aku pada waktu itu sih cuman masih kayak apa ya mereka kalau dibilang tuh masih dibilang shock. Itu kan kayak nggak terprediksi dari aku ya kayak aku mikir aku bisa lahir normal terus aku sampai mengalami kayak gitu kan kayak harus disuntik-suntik kayak gitu terus dipacu terus apa itu aku tuh masih yang kayak nggak percaya ya aku nih lahirnya nggak bisa normal ya aku nggak bisa punya anak banyak dong kayak gitu kayak ya udah ya apa namanya kayak ya masih kayak yang mikir aku masih bisa selamat nih anakku bisa selamat kayak yang ya bersyukur terus bener-bener gitu terus kalau misalnya itu kan dekat ruang bayi juga tuh ruang ibunya kalau bayinya nangis itu tuh suara anak aku tuh kayak paling jelas kayak gitu mereka. Rena nggak suara bayinya? Nggak mereka nah kayak gitu suaranya. Oh jadi udah ada nggak soalnya itu masih hari pertama dong. Iya. Nah, jadi kalau di situ tuh kemarin kalau nggak salah cuman ada 2 atau 3 orang ibu yang melahirkan, terus suara bayi aku tuh paling kenceng, serak, berat gitu suaranya, gitu kayak aku gitu kan. Terus, iya. Terus suara bayi yang lain tuh lebih yang cute gitu. Itu pasti anak aku itu yang apa ya, yang suaranya legar. Terus kayaknya aja sih waktu dia datang tuh kayak apa ya biasa kan diazanin terus kayak semuanya dipegang sama ayahnya kan kayak betul cek sampai jari-jarinya tuh lengkap apa enggak kayak gitu-gitu. Jadi caranya Arif mendeteksi itu diraba-raba ya Ren ya babynya ya. Iya
diraba-raba gitu. Cute banget. Tapi tetap dong bahagianya juga nggak berkurang dong, meskipun ya nggak kayak pasangan lain yang misalnya bisa dengan visual gitu melihat babynya, tapi tetap nggak kurang ya bahagia yang kalian rasakan gitu. Iya, bahagianya aku tuh nggak cuman mereka nggak cuman karena dapet bayi yang sehat gitu kan, yang sehat dan lengkap gitu kan. Itu ya bahagianya aku tuh ya tahu kalau ya memang kayak Allah tuh membuktikan ya suami aku tuh kayak siaga banget sampai betul ya perjuangannya dia gitu kayak sampai sekarang dia ada di samping aku kayak gitulah intinya. Oke. Keren banget, keren. Aduh, tapi sekali lagi tuh rasanya sakit banget ya tadi dari proses-proses semua. Tapi kalau dokter nyaranin sesar, mending sesar mereka. Oh gitu ya. Terjang menurut aku, iya. Oh gitu ya. Mending nggak usah terlalu memaksakan pengen normal gitu ya. Iya, takutnya memang kan dokter kan yang tahu kondisi kita kan diri kita, cuman bayinya itu kan dokter kan ada pengetahuan soal itu kan, takutnya nanti dampak di bayi. Kalau kitanya mungkin bisa nahan, tapi bayinya gimana gitu kan. Betul. Tapi kalau menurut Rena nih, tunanetra, perempuan tunanetra, Rena rekomendasinya sesar normal atau dua-duanya boleh juga kalau memang mampu gitu. Kalau menurut Rena, maksud aku boleh semuanya baik gitu. Kalau perempuan tunanetra ya tunanetra pun lebih baik normal ya. Tunanetra juga normal menurut aku, karena setelah normal kan kalau kata ibu aku yang pernah normal tuh bisa beraktivitas, istilahnya kalau bangun buat nyusuin anaknya kan nggak terlalu merepotkan orang sekitar juga gitu kan mereka. Oke. Normal, jangan yang dipacu, karena kalau dipacu tuh nanti mungkin kalau ibunya nggak berdampak takutnya ke anaknya gitu. Apalagi kalau dipacu itu mereka itu kan bahaya buat otak katanya. Iya. Iya, tapi sekali lagi itu balik lagi ke individu si tunanetranya masing-masing ya. Normal atau bisa nggak mampu pun sesar juga nggak masalah gitu ya. Yang penting jangan mau dipacu. Kasihan bayinya. Iya. Apa di pacu tuh maksudnya kayak tanteku dulu tuh dirangsang-rangsang itu nggak sih? Bukan ya? Beda lagi. Iya, mereka kayak disuntik itu kan biar biar bayinya keluar. Katanya gitu. Tuh sakit banget. Iya bener. Aku pernah cerita kalau dirangsang, siapa lagi yang cerita ya waktu itu, kayak sakit banget. Sakitnya tuh banget kalau dipacu gitu. Iya, makanya kan kata dokter waktu itu kan, ini kalau memang di tanggalnya itu belum ada kontraksi, nanti dipacu, katanya gitu. Kalau misalnya dokter bilang kayak gitu, kalau misalnya sesar aja gimana gitu. Maksudnya kalau lewat si ketuban kan juga bakal keruh dan bakal rusak kan mereka. Iya. Baik. Pilihannya ada dipacu sama sesar, mending sesar aja gitu. Tapi menurut Rena nih, seandainya ada pasangan tunanetra, suami istri, dan kebetulan keluarganya misalnya nggak ada keluarga kan, entah mereka merantau atau mungkin keluarga udah meninggal, ibu bapaknya, nggak ada orang awas lah intinya di sekitar mereka. Menurut Rena mampu nggak nih pasangan suami istri tunanetra ini untuk pergi ke rumah sakit sendiri ataupun menghadapi semua proses ini sendiri? Menurut Rena mampu nggak? Bisa mereka. Aku pernah ngalamin satu kali, karena kan ibu aku kan tega banget ninggalin, karena selalu didampingin. Pada kala itu lagi nggak enak badan, kita periksa dong. Aku sempat cek lab di puskes. Di puskes itu aku ada cek lab, ya memang perkandungan tuh nggak ada. Terus ibu aku kan lagi dipanggil dokter dong ke ruangan dokter. Tapi ketika itu bersamaan sama aku, jadi ibu aku udah masuk duluan, jadi aku sama Arif di luar, terus aku dipanggil nih namanya. Terus udah panggil, ya udah aku tinggal kayak berdiri aja, terus Mas Arifnya juga berdiri, kita nyelonjorin tongkat, mereka tahu nih nyamperin. Betul.
sampai kita ngambil obat vitamin juga kayak gitu cara kita gitu. Mereka pasti paham kok. Jadi bisa ya untuk Bisa. persalinan hanya dengan suami kita yang juga tunanetra gitu, menurut Rena tetap bisa kan ya? Iya bisa. Oke Rena, keren banget ceritanya. Tapi aku boleh ya ngobrol-ngobrol sama Arif ya? Boleh. Oke, culik dulu nih suaminya. Oke Rena, makasih ya, makasih banyak. Ini potong dulu mereka. Iya, di stop dulu. Halo, Aku mau nanya, hai penonton gitu, bener. Rif, aku mau nanya-nanya nih Rif tentang, aku manggil Arif aja ya. Kita seumuran kan kayak. Ini aku mau nanya-nanya nih tentang apa namanya flashback lah ya ke masa lalu ketika Rena hamil dan persalinan gitu-gitu. Kamu kan ini kan apa namanya suaminya Rena dan juga kalian berdua emang sama-sama tunanetra. Nah aku pengen tahu perspektifnya Arif ketika Rena hamil ini ribet nggak waktu dia ngidam gitu? Karena kan takutnya dia ngidamnya yang aneh-aneh tuh. Nah, Arif gimana pengalamannya? Ada yang aneh nggak sih? Terus ribet ya? Duh, Rena ribet banget sih. Aku kan tunanetra gitu-gitu. Ada gitu nggak sih? Atau enggak sih biasa aja gitu? Ada nggak Rif? Sebenarnya apa ya? Kalau istri hamil itu kan pasti idaman setiap laki-laki ya, idaman orang yang namanya nikah. Jadi ketika dia mau ngidam apa, pasti harus mau nggak mau kan harus diturutin ya. Betul. Tapi kebetulan sih kalau istri aku tuh si Rena ngidamnya nggak ribet-ribet ya kayaknya ribet ya. Cuman memang tipe kehamilan kemarin rada rada berat memang dari perempuan-perempuan lainnya tuh. Jadi gitu, iya. Dari bulan pertama sampai bulan keempat itu memang sering mual-mual, muntah yang lebih lah gitu. Jadi apa namanya untuk ngidam beliin apa tuh enggak ya kayaknya ya? Enggak ya? Tapi kayak udah biasa gitu. Oh emang dia banyak kepengenan ya? Rena emang banyak pengen. Oke, jadi emang masih normal-normal aja dan nggak ribet juga kalaupun minta makanan apa masih tetap bisa Arif cari gitu ya? Entah lewat Grab atau beli sendiri atau masakin gitu kali. Aku kan tipe suami siaga. Cie, tahu banget. Tadi Rena udah cerita panjang nih bener. Iya, kalau dia butuh ngidam apa aku langsung siap berangkat. Bener nih nggak ada kesel-keselan. Ih Rena nyebelin deh, aku kan lagi mager gitu. Sangat menyenangkan. Seru ya, seru apalagi anak pertama kan. Benar sekali. Kalau Renanya, gimana? Enggak kalau pas apa namanya hamil dari awal bulan pertama sampai bulan kelima itu kan memang untuk kayak makanan tuh sulit masuk Kak. Oke. Jadi istilahnya dari bulan kelima sampai yang ke selanjutnya pengen makan yang apa namanya yang apa seger-seger buah gitu. Dan memang itu kan bagus buat kandungan kan ya. Jadi betul. Itu rutin. Iya. Tapi pas Rena itu kayak morning sick atau ya muntah-muntah gitu kan, itu ini nggak sih Rif kayak ya enjoy aja lah, nggak apa-apa emang fasenya lagi kayak gitu atau gimana pun kan juga Arif kan juga belum tua-tua banget kan, masih muda, Rena juga masih muda dan pasangan muda gitu kan. Nah ada rasa-rasa ini nggak sih kayak Rena kok muntah terus gitu. Who knows kan, siapa tahu gitu. Ya sempet bingung ya lo kok. Oke. Gimana yang kepikir itu solusinya biar nggak muntah, biar makanan tuh biar nggak lemes gitu. Jadi yang kepikiran tuh ya ini gimana sih solusinya? Iya. Muntah terus. Cerita-cerita dari teman-teman yang lain kan katanya memang ada yang ringan, ada yang berat, ada yang bahkan nggak bisa turun dari ranjang sekalipun. Iya betul. Gitu. Oke. Jadi
Jadi dinikmatin aja lah ya, maksudnya semua prosesnya itu. Iya, aku bilang sama dia ini memang doa kita dan ya kita harus menjalani walaupun bagaimana berat kehamilan ini gitu. Iya. Oke, betul. Nah, tadi kan Rena juga udah cerita banyak nih, Rif, kayak proses ketika kontraksi segala macam, malam-malam, bla 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 segala macam sampai akhirnya harus sesar ya, Rena itu. Tapi ketika mau berusaha untuk normal, Arif dampingin kan katanya di dalam ruangan. Benar, jadi ini alhamdulillahnya walaupun kita tunanetra, jadi pihak rumah sakit itu mengizinkan, jadi nggak cuman aku di dalam ruangan, ada istri, ada ibu sama aku, kan seharusnya nunggu satu. Nah itu alhamdulillah pihak rumah sakit mengizinkan karena dengan keterbatasan kita dan memang saya pengen nemanin di samping gitu. Oke. Yap. Nah, waktu itu kalau kayak di TV itu kan ya, zaman dulu waktu masih bisa lihat kan suaminya megangin tangan istrinya, ngasih, ayo sayang, ayo, kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu gimana, Rif? Kalau boleh tahu, support konkretnya. Bisanya cuma doa aja terus, doa. Oke. Mau apa ya? Mau bilang yang kayak di sinetron tuh apa ya? Gimana? Kayaknya nggak kepikiran, nggak bisa. Nggak kepikiran pokoknya. Ya Allah gimana ini. Apalagi dengar apa namanya nangis gitu, dengar yang istilahnya kesakitan gitu ya. Iya. Ya biasanya pegang apa keningnya, usap-usap kepalanya. Iya. Oke, tapi berarti perasaannya waktu itu pegang, jangan dipegang, sakit. Oh gitu. Oh gitu ya. Oh iya. Oke, tapi berarti nervous ya, Rif, ketika Rena proses-proses Iya. Pasti iya sih. Iya betul. Tapi ngerasa nggak sih ketunanetraan itu ngeganggu akhirnya gitu? Pas proses-proses ya itu kan cukup darurat ya kalau menurut aku. Nah, menurut Arif ngerasa nggak sih, aduh andaikan aku bukan tunanetra gitu, ada perasaan kayak gitu nggak? Atau biasa aja sih tetap bisa dihandle gitu? Nggak ada. Tetap ada minusnya ya. Oke. Kayak gimana tuh? Ketika misalkan dia kontraksi kan, misalkan kita awas ya, nyiapin mobil atau kendaraan bawa sendiri entah kapanpun itu. Oke. Kalau ini kan mikir, ini ada Grab nggak jam? Betul. Kira nyangkut nggak, kan ada gitu-gitunya. Iya. Terus kalau itu kan nanti bisa ikut bopong, bisa apa ya istilahnya, memang maksimal. Betul. Tapi kan ketika kekurangan, ketika istri itu mengalami kesakitan dan kita bisa mendengar rintihannya kan kadang ini sakit. Sebenarnya kalau kita awas kan kita bisa lihat dari mukanya, ekspresinya gitu. Betul. Nah, iya. Ya. Berarti tetap ada perasaan kayak gitu ya? Iya, pasti ya namanya manusia. Coba aku bisa. Betul. Gitu. Iya. Tapi itu nggak. Kalau kita tunanetra itu bisa bukan ya istilahnya, bukan sama, tapi ya selayaknya orang awas pada umumnya ketika mengalami darurat istri mau melahirkan gitu ya. Gitu. Iya sih. Tapi seandainya waktu itu cuman ada Arif sama Rena, menurut Arif mampu nggak sih menghadapi semua itu? Kalau kata Rena kan bisa kok, tetap bisa gitu. Seandainya pun kondisinya kan nggak semua tunanetra kan mungkin di rumahnya ada yang bisa bantuin, misalnya kayak ibu atau segala macam. Kalau lihat kondisi kemarin insya Allah bisa, karena sebelum udah persiapkan ini ketika kontraksi. Berapa minggu sebelum HBL kita udah siapin baju-bajunya segala macam. Iya. Terus buat Grab-nya, buat transport ke sana. Terus ini nanti di rumah sakit kayak mana itu udah dirancang, udah insya Allah bisa sih. Iya. Karena dari pihak
rumah sakit juga itu care sama kita yang nggak bisa lihat gitu. Iya. Oke, jadi tetap bisa ya. Yang penting kita prepare kali ya, Arif ya. Sebelum hari H itu harus sudah tahu nih harus gimana, konsepnya harus gimana, nantinya harus gimana, kayak plan-plan A, B, C itu harus sudah kita preparein kali ya. Iya, benar. Jadi misalkan itu nanti misalkan kontraksinya malam, kita harus ke rumah sakit, tiba-tiba taksi online nggak ada yang nyangkut, itu kira-kira kita bisa apa gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, Gitu waktu itu yang kan Rena kan dari normal akhirnya ke sesar. Arif langsung masih kayak pengen ambil keputusan itu juga, nyaranin udahlah Ren kayak sesar aja, atau Arif sendiri pun pengennya sebenarnya normal aja sih gitu, karena Rena sendiri kan awalnya pengen maksain buat normal kan. Iya, kita udah kompromi sama dokter juga sih, ini kira-kira normal bisa nggak dok, katanya insya Allah bisa. Nah pada waktu itu dokter yang biasa kita konsul pada waktu hari H itu dia lagi kayak dinas di luar atau di luar kota, jadi kayak ke dokter lain. Nah jadi tahapan-tahapan semuanya itu kita ngikutin saran dari dokter. Kata dokter dikasih apa namanya itu tindakan operasi ya. Iya. Tindakan operasi ya kita langsung mau. Itu udah susah. Yang terbaik lah ya. Ya, yang terbaik. Nah, ketika udah tahu nih, tangan juga. Iya. Ketika udah tahu nih babynya udah lahir, rasanya gimana, Rif? Lega atau excited banget atau nggak sabar pengen pegang? Karena kan kita nggak bisa lihat ya, maksudnya kita nggak bisa lihat secara visual gitu baby kita. Nah, gemes gak sih? Waduh, pengen megang kayak gitu. Iya pasti, pasti itu. Yang pertama saya kalau aku iniin istriku kok belum nggak keluar tapi bayinya udah keluar. Oke, gitu ya. Iya, jadi waktu bayinya keluar kan pihak dari ruangan operasi keluar bawa babynya. Nah, disuruh ngurus administrasi, kebetulan keluarga yang tante sama ibu kan yang ngurus, sama tanteku yang satunya juga di ruang operasi nungguin si Rena kok keluar. Tapi ketika udah ketemu Rena, kok babynya kok nggak diantar-antar ya, aku sempat sih ditanyain dong kapan nih bisa tak azan, kapan bisa tak gendong gitu. Iya. Sabar. Oke, katanya malam ya jam 10-an gitu ya baru bisa ketemu Rena. Iya, karena katanya kalau sesar harus ada proses gitu ya kayaknya. Gitu. Entah dia. Tapi senang ya, Rif? Happy dong pastinya. Banget. Happy apalagi banget. Anaknya ya. Udah gede ya. Udah aktif, ya, udah bisa bilang mama, ayah. Udah bisa nasihati, udah bisa ditegur ajar lah istilahnya. Iya. Nah, tapi seandainya Rena hamil lagi, apakah Arif kapok gitu apa enggak? Karena kan mungkin kemarin prosesnya ya berliku juga ya, atau enggak kapok terus aja kalau mau punya anak lagi. Gitu nggak? Yang aku sih nggak apa-apa sih ya, cuma dari Renanya. Iya. Benar-benar iya. Tapi ya itu balik lagi ke komunikasi suami istri ya, kira-kira dengan kondisi yang pertama masih usia balita gitu, kira-kira atau enggak, mungkin buat hamilnya sanggup tapi ngurusnya itu nanti gimana. Betul, iya benar. Ya kita sama-sama komunikasi itu sih. Iya. Tapi kalau untuk waktu ya, tapi fokus yang satu dulu. Benar. Tapi belajar untuk menjadi suami yang siaga dengan segala macam tanggung jawabnya itu tuh baca buku, belajar dari keluarga, atau tanya-tanya temen, atau alamiah aja, Rif, kalau boleh tahu. Kalau ini kemungkinan lihat dari pengalaman di dalam keluarga ya.
itu Iya. saudara laki-laki aku gimana. Dulu pernah nungguin kakak perempuan waktu hamilan gimana gitu ada pengalaman. Oh gitu, iya. Jadi belajar dari pengalaman yang udah pernah. Tapi ada juga sih kayak dengerin apa cerita temen, cerita di internet gitu sih. Tapi gimana Rif, sebelum kita selesaikan obrolan kita, jadi ayah happy, seru, atau capek, atau gimana? Komplit. Iya, ada capeknya, ada serunya, pokoknya semuanya terkemas di situ. Asik ya, lebih asik sekarang apa pas single? Wah, sekarang ya, enjoy lah, ada istri, ada anak, ada keluarga. Insya Allah. Iya. Ininya apa? Bukan cara istilahnya bagaimana kita membesarkan dia dengan keterbatasan kita sebagai tunanetra gitu. Betul. Iya. Betul. Jadi tantangan tapi juga bisa banyak belajar hal baru, ya nggak sih? Ya gitu sih. Kebetulan si anak juga secara naluriah kali ya dia paham kalau orang tua lihat. Udah mulai punya sense tentang hal itu gitu ya. Sebenarnya ketika kita istilahnya dalam beraktivitas dalam rumah, ketika dia mengasihkan barang ke ayahnya atau ke mamanya, pasti megang kita, terus dibalik bapaknya, terus baru dikasihin. Keren ya, udah paham ya. Ya, ini jadi apa namanya, tanpa kita dikte dia udah paham. Iya, kalau dia minta ambilkan apa, kita nggak ngeh, tangan kita ditarik, nanti dipegangin. Iya. Paham ya ternyata. Padahal masih cukup kecil lah ya untuk memahami hal itu sebetulnya, tapi mungkin karena dari sehari-hari juga ya dia observe sendiri gitu kan mungkin. Iya. Ya mungkin ya memang dia udah di setting buat punya orang tua kayak kita ya. Iya, tapi keren sih, keren. Mungkin keberatan ya kira-kira? Enggak lah, tetap, karena kan udah dari kecil udah bersama gitu. Makanya katanya ada yang bilang, aku sih nggak tahu karena belum nikah ya, tapi ada pasangan tunanetra lain yang bilang katanya makanya kalaupun kita dibantu sama orang awas, tapi usahakan porsi terbesar adalah dari kitanya sendiri gitu, biar anak ini terbiasa kan dengan orang tuanya yang tunanetra tersebut gitu. Karena besarnya kan hidup sama kita nantinya. Iya, betul. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan istilahnya mengajarkan kegiatan itu tidak harus Iya, dan itu jadi kesehariannya dia kan, dia tahu gitu dari kesehariannya dia. Keren. Berak aja dia kadang kayak ada rasa bersalah gitu. Oh gitu. Oh keren banget. Kalau dia nuntun kita nyangkut gitu di anak-anaknya. Kadang dia kayak terdiam gitu. Oh gitu ya. Keren ya, udah bisa nuntun mama papanya. Sebenarnya bukan nuntun sih, kita sih minta pegang biar dia nggak lepas. Iya sih bener. Tapi nggak apa-apa kan, dari kecil kan tuh kita udah ngebiasain dia untuk paham kan kondisi kita gitu. Keren lah, keren. Nanti kapan-kapan boleh ya Rif sharing lagi tentang kehidupan kamu sama Rena sama anak juga, gimana sebagai orang tua tunanetra ya. Oke, thank you so much Arif. Mungkin untuk sekarang sampai di sini dulu kali ya obrolannya. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi. Sukses ya jadi ayahnya. Oke. Makasih Arif. Bye. Ya, sama-sama. Nah guys, gimana tadi? Seru kan obrolan aku sama Rena? Mudah-mudahan kalian bisa
take up banyak hal, moral value ataupun kayak ya cerita lah ya untuk diri kalian biar punya wawasan baru and bla 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 segala macam. Mudah-mudahan seru, mudah-mudahan punya manfaat. Dan apa ya, pokoknya karena kalian udah nonton video ini, sekali lagi aku mohon banget jangan pernah lagi menstigma perempuan disabilitas sebagai makhluk yang atau wanita yang gak capable dalam kayak melahirkan, hamil, menjadi seorang istri. Jangan ya, karena udah banyak buktinya dan kami pun bisa, oke? Oke deh guys, thank you so much for watching my video and jangan lupa subscribe, like, and share and see you later, alligator, bye!